Legenda merupakan bagian dari kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral, sejarah, dan kearifan lokal yang mencerminkan cara pandang serta kepercayaan suatu komunitas terhadap dunia di sekitarnya. Dalam setiap legenda, tersimpan makna mendalam mengenai asal-usul tempat, tokoh-tokoh heroik, maupun peristiwa-peristiwa luar biasa yang diyakini pernah terjadi di masa lampau. Berikut kami sampaikan legenda kota Banyuwangi. Di ujung timur Pulau Jawa, pada abad ke-17, sekitar tahun-tahun 1651 sampai tahun 1665, berdiri kerajaan Blambangan yang dipimpin oleh Raja Prabu Sulakromo. Raja Prabu Sulakromo mempunyai panglima bernama Sidapaksa. Patih Sidapaksa, yang mempunyai istri cantik dan mempesona, membuat Raja Prabu Sulakmono iri melihatnya. Raja Sulakmono pun membuat rencana licik untuk mendekati Sri Tanjung istri Patih Sulakmon. Raja berpura-pura sakit dan meminta Sidapaksa untuk melakukan tugas penting di luar kerajaan. Dengan keberangkatan Sidapaksa, Raja berharap dapat mendekati Sri Tanjung tanpa gangguan. Dengan cara licik, Prabu Sulakromo mendekati Sri Tanjung dan menyatakan cintanya. Namun dengan santun Sri Tanjung menolak permintaan Prabu Sulakmono. Prabu Sulakmono akhirnya marah dan kecewa dengan penolakan Sri Tanjung. Prabu Sulakmono pun merencanakan siasat licik berikutnya dengan menyebarkan fitnah jika Sri Tanjung telah berkhianat pada saat Patih Sidapaksa tugas di luar kerajaan. Kembalinya Patih Sidapaksa dan menerima kabar itu, Sidapaksa pulang dengan hati penuh kekecewaan dan kemarahan. Ia merasa terkhianati oleh wanita yang dicintainya. Sidapaksa menanyakan kebenaran tuduhan itu kepada Sri Tanjung. Dengan air mata, Sri Tanjung bersumpah bahwa ia tidak bersalah dan tetap setia pada Sidapaksa. Untuk membuktikan kesetiaannya, Sri Tanjung mengajukan sebuah ujian kepada Sidapaksa. Ia meminta untuk dibunuh dan dilemparkan ke sungai. Jika air sungai menjadi jernih, itu berarti ia tidak bersalah. Sidapaksa membunuh Sri Tanjung dan melemparnya ke sungai. Dalam sekejap, sungai yang berwarna merah karena darah Sri Tanjung berubah menjadi jernih dan wangi. Melihat perubahan tersebut, Sidapaksa menyadari bahwa Sri Tanjung tidak bersalah. Ia menangis di tepi sungai, menyesali tindakannya yang terburu-buru. Prabu Sulakromo mengetahui kejadian itu dan merasa bersalah atas fitnah yang ia buat. Namun, penyesalannya datang terlambat, dan ia harus hidup dengan rasa bersalah selamanya. Kabar ini menjadi perbincangan masyarakat, dan menyebut daerah ini dengan sebutan Banyuwangi, yang berarti Banyu adalah air, dan Wangi adalah harum dari kisah Sri Tanjung. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya kepercayaan, kejujuran dan tidak bertindak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas supportnya dengan cara like, komen dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang untuk membuat cerita legenda masyarakat.